Bagaimana mungkin Leo Roli Carnando dan Bagas Maulana, yang awalnya tertinggal di game pertama, berhasil membalikkan keadaan dan meraih gelar juara Korea Open 2024 melawan Hari ini, kita akan membahas tentang momen epik dalam dunia bulu tangkis, ketika pasangan ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando dan Bagas Maulana, mengukir sejarah baru di Korea Open 2024. Pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, mereka berhasil keluar sebagai juara setelah perjuangan yang tidak mudah. Gelar ini menjadi sangat berarti karena sektor ganda putra Indonesia seolah sedang haus akan gelar juara dalam beberapa waktu terakhir. Pada turnamen ini, Leo dan Bagas harus menghadapi tantangan besar. Mereka berhadapan dengan unggulan pertama asal Korea Selatan, Kang Min Hyuk dan Seo Sung Jae, di babak final. Harapan untuk meraih gelar sempat meredup ketika mereka kalah di game pertama. Namun, disinilah cerita mulai berubah. Leo dan Bagas tidak menyerah begitu saja. Dengan semangat juang yang luar biasa, mereka bangkit di game kedua. Dengan permainan yang lebih agresif dan penuh determinasi, mereka berhasil menutup game kedua dengan kemenangan yang sangat penting. Masuk ke game ketiga, atmosfer pertandingan semakin tegang. Setiap poin menjadi pertarungan sengit. Leo dan Bagas, yang belum lama dipasangkan, menunjukkan kerjasama yang mengesankan. Mereka terus menekan dan bermain dengan penuh strategi, hingga akhirnya menutup game ketiga dengan kemenangan yang gemilang. Kemenangan ini bukan hanya mengejutkan bagi kita, tetapi juga bagi Leo dan Bagas sendiri. Mereka tidak menyangka bisa memenangkan pertandingan melawan pasangan yang lebih diunggulkan. Dalam sebuah wawancara, Leo Roli Carnando mengungkapkan betapa bahagianya mereka bisa menjadi juara di turnamen ini. Ia mengatakan bahwa mereka hanya ingin bermain dengan santai dan menikmati permainan. Meski begitu, mereka tetap memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan PBSI. Ini adalah bukti nyata bahwa dengan semangat pantang menyerah dan keyakinan, apapun bisa terjadi di lapangan. Keberhasilan Leo dan Bagas di Korea Open 2024 ini tidak hanya membawa pulang trofi juara, tetapi juga memberikan dampak besar pada ranking dunia BWF mereka. Dengan kemenangan ini, mereka mendapatkan tambahan 9.200 poin BWF, yang membuat total poin mereka menjadi 16.900. Ini adalah pencapaian luar biasa, mengingat sebelumnya mereka masih berada di luar 100 besar dunia. Kini, diprediksi Leo dan Bagas akan naik ke posisi 80-an dalam ranking BWF ganda putra. Sebuah lonjakan yang sangat signifikan. Kemenangan ini juga memberikan angin segar bagi sektor ganda putra Indonesia, yang selama ini banyak mengandalkan pasangan Fajar Alfian dan Rian Ardianto. Kini, dengan munculnya Leo dan Bagas sebagai juara, kita memiliki harapan baru untuk meraih lebih banyak gelar di masa depan. Ini adalah sinyal positif bahwa regenerasi dalam tim bulu tangkis Indonesia berjalan dengan baik. Mari kita nantikan aksi-aksi menarik lainnya dari Leo Roli Carnando dan Bagas Maulana di turnamen-turnamen mendatang. Siapa tahu, mereka akan kembali mengejutkan kita dengan kemenangan lainnya. Jangan lupa untuk terus mendukung mereka dan seluruh atlet Indonesia yang berjuang di panggung dunia. Jadi, itulah cerita luar biasa dari Korea Open 2024. Kemenangan yang penuh drama, penuh perjuangan, dan tentunya penuh kebanggaan untuk Indonesia. Tetap semangat dan sampai jumpa di kisah-kisah olahraga menarik berikutnya. Namun, perjalanan menuju kemenangan ini tidak semudah yang terlihat. Leo dan Bagas harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih berpengalaman. Di setiap pertandingan, mereka menunjukkan mental juara yang luar biasa. Setelah kalah di game pertama, mereka memutuskan untuk bermain lebih lepas dan fokus pada strategi mereka sendiri. Keputusan ini terbukti tepat, karena di game kedua mereka tampil agresif dan mendominasi permainan. Hal ini menunjukkan bahwa kadang-kadang, selain kemenangan yang didapatkan, ada cerita inspiratif di balik semangat juang Leo dan Bagas. Mereka adalah contoh nyata bahwa kerja keras, semangat pantang menyerah, dan keyakinan bisa membawa kita pada hasil yang luar biasa. Keberhasilan mereka di Korea Open 2024 menjadi bukti bahwa apapun bisa dicapai dengan usaha dan dedikasi yang maksimal. Mereka tidak hanya membawa pulang gelar juara, tetapi juga membawa kebanggaan untuk Indonesia, membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di kancah bulu tangkis. Apakah Alwi Farhan dan Yonahes Saud Marcelino mampu menghadapi tantangan berat di Taipei Open 2024 dan membuktikan kehebatan mereka? Dalam kejuaraan Taipei Open 2024 yang akan datang, Indonesia menghadapi tantangan besar di sektor tunggal putra. Dua wakil kita, Alwi Farhan dan Yonahes Saud Marcelino, telah bersiap untuk bertarung dengan semangat tinggi demi mengharumkan nama bangsa. Kejuaraan Super 300 ini akan berlangsung dari tanggal 3 hingga 9 September, dan para pemain kita siap memberikan yang terbaik.
Pertama, mari kita lihat Alwi Farhan. Pebulu tangkis muda yang berasal dari Surakarta ini akan memulai perjalanannya di babak bawah. Di pertandingan pertamanya, Alwi akan berhadapan dengan Dmitry Panarin dari Kazakhstan. Jika melihat dari segi peringkat, Alwi seharusnya bisa meraih kemenangan dengan mudah, mengingat perbedaan peringkat mereka hanya 10 posisi. Tapi jangan salah, Alwi tidak bisa meremehkan lawannya. Dmitry mungkin berada di peringkat 70, namun ia bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng. Tantangan terbesar bagi Alwi mungkin datang di ronde kedua. Jika berhasil melewati Panarin, Alwi kemungkinan besar akan berhadapan dengan Li Chiahao, unggulan keempat yang merupakan pemain tuan rumah. Li bukanlah lawan sembarangan, dia pernah mengalahkan Viktor Axelsen, salah satu pemain bulu tangkis terbaik di dunia saat ini. Ini jelas bukan tugas yang mudah bagi Alwi, dan dia harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi Li. Di sisi lain, Yonahes Saud Marcelino juga menghadapi rintangan yang tak kalah berat. Berada di bagian atas, dia sudah harus berhadapan dengan unggulan pertama Chou Tin Chen jika mampu melaju hingga perempat final. Tapi sebelum sampai di sana, tantangan pertama Yonahes adalah menghadapi Kiran George dari India yang merupakan unggulan ke-6. Yonahes, yang lahir di Bogor, harus bermain maksimal sejak awal jika ingin melangkah lebih jauh. Undian Taipei Open 2024 ini jelas menunjukkan betapa ketatnya persaingan di sektor tunggal putra. Kedua pemain Indonesia, baik Alwi maupun Yonahes, harus menunjukkan performa terbaik mereka jika ingin melaju ke babak-babak selanjutnya. Dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia tentu akan menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk terus berjuang. Ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang kebanggaan dan semangat yang ditunjukkan oleh para atlet muda kita. Mampukah mereka melewati setiap rintangan dan mencapai podium juara? Kita tunggu dan saksikan perjuangan mereka di lapangan. Namun, tak hanya kemampuan teknis yang akan diuji di sini. Tekanan mental dan kemampuan untuk tetap fokus di bawah sorotan dunia internasional juga menjadi tantangan besar bagi kedua pemain muda ini. Dengan ribuan pasang mata tertuju pada mereka, baik Alwi maupun Yonahes harus bisa mengendalikan emosi dan bermain dengan strategi yang matang. Pengalaman mereka di ajang internasional memang masih terbilang minim, namun inilah momen bagi mereka untuk membuktikan bahwa Indonesia masih memiliki talenta muda yang bisa bersaing di kancah dunia. Dengan setiap pertandingan yang mereka mainkan, Alwi dan Yonahes bukan hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk para pendukung mereka di tanah air. Kemenangan di Taipei Open 2024 akan menjadi bukti bahwa kerja keras dan dedikasi mereka membuahkan hasil. Akankah mereka mampu mengatasi tekanan dan keluar sebagai pemenang? Satu hal yang pasti, semangat juang mereka tidak akan pernah padam. Tidak hanya itu, kemenangan di Taipei Open 2024 akan menjadi batu loncatan yang penting dalam karir mereka. Bagi Alwi dan Yonahes, ajang ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas mereka dan membuktikan bahwa mereka siap bersaing dengan para pemain top dunia. Momen ini bisa menjadi awal dari perjalanan panjang mereka menuju puncak bulu tangkis dunia, di mana mereka akan terus belajar, berkembang, dan berjuang untuk membawa pulang lebih banyak gelar untuk Indonesia.